Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kalau pada hari ini kita boleh sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan. Oh Tuhan, atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh ada oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu yang baru turun atas kami ya Abba. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, urapi setiap umat-Mu Tuhan yang hari-hari ini masih setia akan Engkau. Urapi hamba-hamba-Mu ya Allah. Urapan-Mu yang baru turun atas kehidupan hamba-hamba-Mu yang sampai hari ini masih melayani-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kami rindu masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan lebih lagi. Kami rindu Roh-Mu mengurapi setiap kami Tuhan, untuk kami mempersiapkan diri kami Tuhan, menerima kebenaran firman-Nya daripada-Mu. Seperti rusa
Warga kerajaan surga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam ibadah online bersama dengan GBI Jemaat God Zone yang dulu beribadah di Hotel Grand Suri, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Saudara, kita hari ini sudah sampai kepada permulaan bulan baru lagi, yaitu 1 Agustus 2021. Masih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Saudara, ini adalah seri Kerajaan Allah ke-31. Kenapa saya membawakan seri Kerajaan Allah terus? Karena Injil Kerajaan Allah ini harus diberitakan sampai ke seluruh penjuru dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang kali kedua di awan-awan yang pergi, datang ke dalam bumi ini. Itu yang paling pokok di dalam hidup kita. Nah, judul yang seri ke-31 ini saya beri judul Bertahan dengan Iman. Biar kita bisa bertahan dalam masa pandemi COVID-19 ini sampai kepada di mana kita akan mendapatkan ujungnya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amin. Yang dapat bertahan, maka berkat Tuhan sudah tersedia bagi kita. Haleluya. Karena Injil Kerajaan Surga adalah bukan soal makanan dan minuman, tetapi mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita berdoa minta urapan daripada Roh Kudus untuk dapat mengurapi saudara dan kita semuanya, dan saya semuanya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Bapak untuk hari-hari yang kami telah lalui bersama dengan Engkau. Sebab Engkau baik, bahwasanya kasih setia Engkau tidak pernah ada habis-habisnya. Dan kasih karunia Engkau selalu baru setiap pagi kepada kami. Sehingga dengan kasih karunia Engkau kami dapat menjalani masa-masa ini. Walaupun di dalam keadaan tekanan, intimidasi, atau himpitan, atau segala hal Tuhan yang mencoba menggugurkan iman kami. Tetapi kami terus mau berpegang pada firman Tuhan. Kami mau beriman sampai kepada akhirnya kami dapat melewati ini semuanya. Dan kami dapat melewati juga tahun 2021 ini dengan baik Tuhan. Dan kami akan menyongsong Tuhan di mana kami menjadi lebih daripada pemenang. Karena Engkau yang berperang di depan kami. Terima kasih Bapak untuk semua anugerah berkat limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami dapat mencapai sampai dengan hari ini. Bertahan di dalam iman kami kepada Engkau, percaya bahwa Engkau pasti akan menyertai kami melewati badai ini semuanya sampai kepada akhirnya. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama kami minta urapan Engkau, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sampaikan Injil Kerajaan Surga melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Dan berkatilah semua jemaat Engkau, orang-orang yang mendengarkan berita kabar baik ini, Injil Kerajaan Surga ini, sampai kepada seluruh penjuru dunia. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara, bagaimana kabarnya? Saya harapkan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dalam keadaan kuat untuk bertahan hari-hari ini. Saudara, ini benar-benar masa yang tidak bisa diprediksi oleh kita semuanya. Yang tadinya kita sudah mengharapkan di tahun ini, bahkan di pertengahan tahun ini sudah mereda. Tetapi justru makin menghebat. Pandemi COVID-19 virus corona ini, saudara. Dan kita tidak bisa memprediksi kapan akan berakhir. Tetapi satu hal yang ingin saya bagikan kepada saudara. Kita harus bertahan terus dengan iman kita agar kita dapat mencapainya sampai garis akhir. Amin. Tetapi berita baiknya
Kalau kita mau bertahan dengan iman kita kepada firman Tuhan, atau fokus kita hanya kepada Tuhan kita, maka berita baiknya bukan kita yang akan mengerjakan kekuatan di dalam kita, tetapi Allah yang akan mengerjakannya. Tugas kita hanyalah taat dalam iman. Taat di dalam iman. Iman kepada kemana, saudara? Iman kepada siapa? Iman kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan aku, dan aku itu adalah firman itu. Jadi kita beriman kepada firman, atau beriman fokus hanya kepada Allah kita, Tuhan kita. Dan definisi ini adalah benar-benar suatu kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita, kepada firman-Nya, kepada Allah kita. Amin. Percaya saja akan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Sehingga ketika kita mempercayai kebenaran, dengan sendirinya hidup kita menuju kepada kebenaran. Saudara, kenapa? Iman itu tumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran satupun di dalam dunia ini. Hanya Tuhan pencipta alam semesta ini, dan pemelihara alam semesta ini, dan penyedia kehidupan bagi saudara dan saya. Itu adalah kebenaran. Sehingga firman Tuhan adalah kebenaran. Sehingga Injil Kerajaan Surga bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran yang akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Allah yang ada di dalam saudara dan saya. Karena pada waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka iman kita, karena penerimaan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, karena iman yang diberikan oleh Roh Allah yang ada di dalam kita pada waktu kita lahir baru. Saudara, sehingga iman itu yang akan menghidupkan saudara dan saya, yang akan memberikan kebenaran saudara dan saya, dan akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Amin. Jadi kita harus mempercayai, benar-benar percaya, benar-benar mengimani, benar-benar mengimani dan percaya, sehingga ada pengharapan di dalam kita percaya, mengimani itu kepada kebenaran akan firman Tuhan. Sehingga pada waktu kita mengimaninya, maka semua perkataan Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Kita belajar, saudara, apa saja perkataan Tuhan yang bisa menyebabkan kita beriman kepada Dia. Banyak, saudara, sebenarnya. Tapi saya akan membawakan beberapa saja. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang ini adalah kita tidak harus berjuang, kita tidak harus bekerja, kita tidak harus berkorban, karena Tuhan Yesus telah melakukannya untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang pertama untuk menebus dosa saudara dan saya. Karena darahnya tercurah, maka dosa saudara dan saya ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga darah Tuhan Yesus tercurah di atas kayu salib sampai tetes darah terakhir. Dibuktikannya dengan apa? Pada waktu prajurit menusukkan tombaknya ke lambung Tuhan Yesus, yang keluar adalah air, bukannya darah lagi. Karena darahnya telah habis. Pada waktu Yesus
Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib, Dia yang tersisa dari tubuhnya tidak lagi darah, tetapi air yang keluar dari tubuhnya. Itu adalah sampai tetes darah terakhir Tuhan Yesus memberikannya untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan Yesus telah menanggung semua sakit penyakit kita di atas kayu salib, sehingga kita tidak harus memperjuangkannya lagi. Semua sudah ditanggung sakit penyakit kita oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di atas kayu salib. Passion of the Christ itu kurang bisa mencerminkan bagaimana rusaknya tubuh Yesus. Bilur-bilur luka-lukanya yang begitu hebat dari ujung rambut sampai ujung kepala sudah tidak menyerupai tubuh manusia lagi pada waktu Yesus ada di atas kayu salib. Hancur semuanya. Karena apa? Karena Dia mau menanggung seluruh sakit penyakit saudara dan saya di atas kayu salib. Sudahlah genap, kata Tuhan Yesus. Bukan itu saja, Tuhan Yesus lalu dikuburkan, mati selama 3 hari menuju kepada jurang maut. Tetapi pada hari ketiga Yesus mengalahkan maut itu, karena seharusnya upah dosa saudara dan saya adalah maut. Tetapi karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka maut dikalahkan. Sebelumnya Tuhan Yesus telah mempraktekkan terlebih dahulu bahwa maut telah dikalahkan. Lazarus pada waktu mati, sudah 4 hari dia mati, tetapi Yesus dapat membangkitkan kembali Lazarus pada waktu setelah 4 hari Lazarus mati. Kenapa 4 hari, saudara? Karena kepercayaan orang Yahudi pada saat itu, kalau orang meninggal 3 hari itu rohnya itu masih bergentayangan menurut kepercayaan mereka di sekitar tubuh yang mati itu. Sehingga lebih mudah membangkitkan orang mati yang mati sebelum 4 hari daripada membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari dia meninggal. Tetapi Yesus membuktikan tidak ada yang sesulit apapun, tidak ada yang mustahil bagi pencipta alam semesta ini, yaitu Allah pencipta alam semesta ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk membangkitkan orang mati yang walaupun sudah 4 hari Lazarus ada di dalam kubur. Saudara, maut telah dikalahkan. Bukan itu saja, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia menunjukkan kepada murid-muridnya semua bahwa inilah tubuh kemuliaan yang akan aku berikan kepada engkau pada saatnya nanti, pada waktu aku datang kali kedua. Engkau akan mempunyai tubuh ini sehingga engkau dapat menembus ruangan. Engkau tidak dihalangi oleh jarak, engkau tidak dihalangi oleh ruangan, tetapi dia dapat menembus semuanya. Itu tubuh kemuliaan yang Yesus sandang. Saudara, bukan itu saja. Yesus naik ke surga itu menandakan bahwa Dia telah mengkoneksikan kembali kerajaan Allah, kerajaan surga dengan saudara dan saya. Dan kerajaan surga dan kerajaan Allah itu telah Yesus bawa ke dalam bumi ini kembali, seperti pada waktu Adam pertama sebelum jatuh ke dalam dosa ada di Taman Eden. Saudara, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Bukan itu saja. Jadi kita sudah dikoneksikan kembali dengan kerajaan Allah, dengan rumah Bapa. Jangan takut, saudara. Pada waktu kita nanti menghadap Bapa, kita sudah punya tempat di sana. Karena Tuhan Yesus berkata, aku akan pulang ke rumah Bapa dan akan menyediakan tempat di rumah Bapakku. Ada tempat banyak untuk engkau semua. Saudara, bukan itu saja. Pada waktu Yesus, setelah Dia naik ke surga, Dia minta kepada Bapa menurunkan, ini yang paling penting, menurunkan roh Allah, Roh Kudus kepada saudara dan saya. Bukan seperti di zaman perjanjian lama, yaitu menurunkan Roh Kudus hanya hinggap sesaat. Tetapi Roh Kudus diam di dalam saudara dan saya. Roh Kudus ada di dalam kita, sehingga ini adalah bait Roh Allah.
bait Roh Kudus, Allah menempati kita. Saudara, bukan main. Bukan hanya itu saja. Tuhan Yesus setelah bekerja, dia tidak ongkang-ongkang kaki, aduh sudah selesai, sudah genap, semuanya sudah selesai. Tidak. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia bersyafaat bagi saudara dan saya. Dan bagi semua orang di dalam dunia ini yang percaya atau tidak percaya kepada dia, dia sedang bersyafaat untuk kita semuanya, agar kita semuanya sebanyak-banyaknya umat pilihannya, umat ciptaannya dapat diselamatkan oleh karena dia telah berkorban bagi kita. Jadi saudara, yang paling penting kita untuk bisa bertahan, kita harus fokus kepada dia. Kita harus fokus kepada firman-Nya. Kita harus melaksanakan firman-Nya. Tetapi lebih daripada itu, kita harus memberitakan firman-Nya, Injil Kerajaan Surga, sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Saya cepat bagikan ke saudara-saudara. Yang kedua, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau saudara lemah hari-hari ini, ya saudara mendapatkan masalah, mendapatkan tekanan. Saya ada 2 masalah yang belum selesai sampai saat ini. Tetapi saya yakin semuanya akan diselesaikan. Karena Tuhan akan menanggung segala perkara. Dan dia yang akan memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Dia akan menanggung. Saudara ingat ya, satu lebih dari pemenang. 2 Filipi 4 ayat 13. Kalau saudara lemah. Yang ketiga, Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini penting saudara. Saya bahas agak panjang ini, tapi nggak apa-apa, singkat, padat. Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dia bukan melakukan, tetapi dia sudah menyediakan bagi kita lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan atau ada di dalam hati kita atau keinginan kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kuasa itu yang membangkitkan kuasa yang dahsyat, kuasa yang seperti yang Tuhan, seperti kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu sudah ada di dalam saudara dan saya, sudah diberikan kepada saudara dan saya atas kasih karunia dia kepada kita. Sehingga pada waktu kita percaya firman-Nya, maka kuasa itu akan bekerja di dalam saudara dan saya, dan akan memberikan lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan yang ada di dalam hati saudara. Yang keempat, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Bagaimana kita bisa mengasihi dia? Mengasihi dia itu hanya satu-satunya cara, bahwa kita mentaati firman dia, bahwa kita mentaati peraturan dia, bahwa kita mentaati hukum-hukum dia, bahwa kita mentaati ketentuan-ketentuan dia, bahwa kita mentaati semua apa yang dia firmankan kepada kita. Saya ulang, yang pertama, ingat, kita lebih daripada pemenang. Yang kedua, Filipi 4 ayat 13. Dapat kutanggung di dalam dia karena dia memberi kekuatan. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata yang kuasa dari kuasa yang bekerja di dalam saudara dan saya. Yang keempat, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati saudara, itu yang disediakan bagi Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Saya tekankan, saya tidak mau menekankan, banyak orang yang menekankan semua yang disediakan Allah. Wah hebat,
yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang tidak ada dalam keinginan manusia, itu yang disediakan Allah. Tetapi terlebih daripada itu, kita harus untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi supaya semua itu terjadi yang di atas tadi, kita harus mengasihi Dia lebih daripada segala-galanya. Yang kelima, Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dia akan menyertai kita, kemana juga kita pergi, Dia akan menyertai kita. Tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu, supaya engkau dapat melewati semua masa-masa tekanan ini, masa-masa pandemi ini, masa-masa himpitan ini, masa-masa kesesakan ini, masa-masa ketakutan ini. Wah, saudara, takut sekali. Varian Delta, varian ini, varian itu. Sekarang virusnya bisa terbang dan yang lain-lain. Waduh, sudah banyak sekali di medsos. Bagaimana harus pakai masker 2 lapis, harus ini, harus itu, semuanya. Kita ada di dalam ketakutan. Tetapi biarlah kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Jadi tugas kita hanya berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai perkataan Tuhan, sesuai firman Tuhan, sesuai peraturan Tuhan, ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan, harus kita sikapi dalam hidup kita, dan harus kita bertindak. Selebihnya Tuhan yang akan mengubah kita sesuai dengan apa yang kita yakini dan imani. Jadi apa yang saudara imani dan yakini, itu akan Tuhan lakukan. Nah, ketika kita yakin dan percaya bahwa kita adalah pemenang, berpikir sebagai pemenang dan bertindak sebagai pemenang, maka dengan sendirinya kemenangan tercipta di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bersama Tuhan kita menyatakan masa depan kita sendiri. Tuhan sudah berjanji, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa saja yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita bersiap-siap di dalam keadaan seperti ini untuk mentaati dalam iman dan mencipta bersama dengan Tuhan. Amin. Menciptakan apa yang telah difirmankannya dari Dia kepada kita. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri dalam segala hal yang kau lakukan. Akuilah Dia, maka Dia akan mengarahkan dan meluruskan jalan. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Saudara, saya akan akhiri dengan bagaimana pintu kalau tertutup semuanya. Saya saya mendapatkan ini semua dari renungan saya membaca semua renungan-renungan harian yang dikirimkan atau yang saya bisa buka. Ya, untuk Ibu Yeni Indra, terima kasih untuk renungan-renungannya, sangat menguatkan. Dan dengan buku-buku yang saya akhirnya baca semuanya, dari Andre Woodmack, juga dari renungan-renungan yang diberikan devotion dari Pak Billy Lantang. Ini sangat memberkati untuk saya semuanya. Saudara, baca banyak renungan-renungan harian dan dengarkan semua hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan. Tuhan sedang mau berkata kepada saudara dan saya melalui firman Tuhan semua. Melalui firman Tuhan semua disingkapkan yang baru-baru. Kita lihat Kisah Para Rasul 5, 18, 19. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Saudara, dalam jamaat gereja mula-mula ini beberapa kali para pemuka agama Yahudi ini
menangkapi semua yang memberitakan Injil Kerajaan Surga, sehingga Injil Kerajaan Surga itu dihambat. Tetapi Injil Kerajaan Surga tidak bisa dihambat, karena Injil Kerajaan Surga prinsipnya memerdekakan setiap orang yang percaya dan tidak suka iblis bekerja dan tidak disukai iblis, sehingga bekerja di balik pemuka agama saat itu untuk menggagalkan rencana mulia daripada Tuhan. Tetapi Tuhan akan membebaskan, membukakan pintu untuk yang tertutup hari-hari ini. Kalau pertama, kita fokus kepada Tuhan, kepada firman-Nya, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tapi terlebih dari itu, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Karena murid-murid Tuhan Yesus waktu ditangkap itu sedang memberitakan Injil Kerajaan Surga. Mereka ditangkap, tetapi setelah mereka ditangkap dibebaskan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, Kisah Rasul 5 ayat 20 mengatakan, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Tuhan mau mereka bersaksi dan mendatangkan kemuliaan baginya. Jadi, kalau kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan dan memberitakan Injil Kerajaan Surga dengan kesaksian kita, maka kita sedang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kalau kita memberitakan Injil Kerajaan Allah masih ada pintu yang tertutup, maka pintu itu akan dibukakan oleh Tuhan. Lihat, Kisah Pasal Rasul 5 ayat 30 sampai dengan 32. Ini berkata, Kisah Pasal Rasul 5 ayat 39 dengan 32. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Lihat pemberitaan mereka. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang direncanakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mereka berkhotbah tentang salib, tentang kebangkitan Yesus, dan tentang pemuliaan Yesus. Mereka memproklamirkan Allah Trinitas, Yesus sebagai juru selamat, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Injil Kerajaan Surga akan selalu membawa pengaruh yang memerdekakan. Mungkin saudara dan saya sedang terbelenggu dan semua pintu tertutup. Saya dua masalah yang masih tertutup pintunya, tetapi saya yakin Tuhan akan membukakan. Kisah Para Rasul 5 ayat 23 menjelaskan, pada waktu Tuhan membebaskan mereka, lihat, Kisah Pasal Rasul 5 ayat 23, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ini mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manusia melihat yang tidak mungkin. Jadi pada waktu mereka dibebaskan, itu pintu penjaranya tertutup rapi, penjaga ada di sana. Tetapi yang dipenjarakan sudah tidak ada di dalamnya, dibebaskan. Saudara dan saya akan dibawa melalui pintu yang terkunci, dan secara mujizat, secara ajaib, sampai pintu itu tetap tertutup, tetapi kita sudah ada di luar dari masalah itu. Amin. Pagi hari ini saya mendapatkan berita yang sangat baik, salah satunya ya daripada Tuhan untuk kado ulang tahun istri kami. Istri saya, dia memberikan yang terbaik. Sebelumnya saya selalu berkata, Tuhan, apa kado istriku dalam ulang tahun ini? Tuhan berkata, aku akan memberikan yang terbaik. Pada waktunya tidak terjadi. Pada waktu kemarin juga belum terjadi. Tetapi hari ini Tuhan memberikan yang terbaik. Seolah-olah kebenaran yang kita perjuangkan itu sudah digenapi oleh Tuhan. Bahwa kita adalah kebenaran. Bahwa saya atau nama istri saya
adalah kebenaran yang daripada Tuhan, dibuktikan oleh surat yang telah selesai saya terima dari pihak developer. Jadi kebenaran yang kita perjuangkan dengan air mata, dengan doa yang sungguh-sungguh, itu dikaruniakan oleh Tuhan pada hari ini kepada kami satu keluarga. Terpujilah nama Dia. Saya akan memberitakan kesaksian saya kepada saudara berturut-turut bagaimana Tuhan bekerja di dalam saat-saat pandemi ini, di dalam masa-masa tekanan ini. Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan membawa kita kepada pintu yang tertutup, tetapi kita sudah ada di luar masalah itu. Tidak seorang pun yang ditemukannya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa pintu tetap terkunci dengan sangat rapinya. Ini menjelaskan bahwa malaikat membawa para rasul menembus pintu yang tertutup. Itulah Tuhan kita yang tidak ada batasnya, membawa kita menikmati kehebatannya di dalam hidup kita. Haleluya, amin. Bersiaplah setelah Anda keluar dari masalah ini, beritakan kesukaan Anda, karena Tuhan mau banyak orang datang kepadanya. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat kisah hidup Anda. Bikin di medsos bagaimana kesaksian saudara. Bikin mungkin di TikTok atau di apapun juga, di Instagram atau di apapun juga. Saudara menyaksikan dalam waktu singkat, walaupun dalam waktu beberapa menit, tapi saudara saksikan Injil Kerajaan Surga yang begitu dahsyat di dalam hidup saudara dan saya. Pada waktu masa-masa kesesakan ini, pada waktu masa pandemi ini, saudara akan melihat mujizat demi mujizat. Kebenaran demi kebenaran akan dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara akan merasakan damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah daripada surgawi. Karena kuasa dari Yang Maha Tinggi akan bekerja di dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini untuk melepaskan saudara dan saya dari pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala, bertahan dalam iman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau memasuki perjamuan kudus. Saudara persiapkan roti dan anggur atau makanan apa saja untuk kita memasuki perjamuan kudus. Sehingga kita akan mengingat-ingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai Tuhan lakukan semuanya. Saudara ingat-ingat semuanya. Dia menebus dosa saudara, sudah dibenarkan saudara. Sakit penyakit sudah ditanggung. Kematian sudah dikalahkan. Surga sudah dikoneksikan. Roh Kudus sudah diturunkan. Dan ingat, Dia bersyafaat untuk saudara dan saya setiap saat di dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Mari saudara kita masuk ke perjamuan kudus. Undang para jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada setiap minggu pertama, setiap bulan kita menerima perjamuan ini. Sebelumnya menerima perjamuan ini, biarlah kita minta dikuduskan terlebih dahulu. Jauhkan sakit hati, buang semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya akan terlalukan dalam hidup kita. Kalau masih punya ganjalan sakit hati, keluarkan. Sehingga semuanya akan mendatangkan berkat bagi saudara dan saya. Mohon diperhatikan, anak-anak yang berusia di atas 12 tahun ke atas boleh mengambil perjamuan ini. Yang berusia di bawah 12 tahun dilarang untuk perjamuan ini, dan atau yang telah percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kristus dan sudah bertobat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan, mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lebih daripada pemenang. Kami lebih daripada pemenang Tuhan. Karena Engkau yang berjuang bagi kami. Engkau yang berperang bagi kami. Engkau yang ada di depan kami. Engkau yang memperjuangkan semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan bahkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau, karena Engkau yang memberikan kekuatan. Bahkan yang ketiga jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan, kita doakan, yang ada dalam hati kita. Karena kuasa Engkau yang ada di dalamku, itu yang bekerja untuk aku. Dan lebih lagi, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang taat kepada firman Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada peraturan-peraturan Tuhan. Dan biarlah kita kuat dan teguh, jangan tawar hati, sebab Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Terima kasih Bapak. Aku mau pintu itu terbuka karena Engkau melakukan mujizat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih yang sakit disembuhkan, pintu yang tertutup yang sudah divonis bakalan akan meninggal, dibukakan oleh Tuhan. Kehidupan baru terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mempunyai banyak masalah apapun juga, keuangan keluarga atau apapun juga, dibukakan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami mau berdoa untuk Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, Satgas COVID-19 yang ada di gugus depan. Tuhan berikan kekuatan para Menteri Kabinet, anggota DPR, MPR, Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, TNI, Polri, ABRI, semuanya berkati, berikan kekuatan Tuhan. Lalukan pandemi ini dari Indonesia dengan segera Tuhan. Kami orang-orang yang taat kepada Engkau mau berdoa untuk negeri ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan Engkau akan melakukan semuanya. Mari saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, saudara terima berkat daripada Tuhan. Maka berkat anugerah, limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuannya yang ada yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita berlimpah-limpah. Mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.